Natahan taga ko'y tanasing pugo ko'y banay tantago pasay bao sing pugo pasay mpuko Mazaan ko damay katabihiton ko damay kakatabuk di katambay kung ko'y di kadandrano Abahon ko danan sigan sadon ko danan bidak panigah ko da tunon pamidak ko da pangkahon mudahan dah. Nah, apa kabar kamu semua? Mudah-mudahan kamu semua berada dalam keadaan sehat sepanjang musim PKP ini. Pada episode kali ini, saya akan berkongsi dengan kamu semua satu kisah yang berlaku sekitar 1673, yang mana kisah ini berkait rapat dengan topik kita di episode kali ini, yaitu tuntutan Filipina ke atas negeri Sabah. Kisah ini juga akan memberi penjelasan kenapa Sabah masih membayar Rm5.000 setiap tahun kepada Sulu. Jadi fahami dan dengar cerita ini sampai habis. Semoga cerita ini sedikit sebanyak dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah tanah air kita. Sebelum abad ke-6, hampir semua pulau di Borneo berada di bawah kuasa pemerintahan Sultan Brunei. Dan kisah tuntutan ini bermula selepas terjadinya perang saudara antara Sultan Muhyiddin dan Sultan Abdul Hakul Mubin, di mana Sultan Muhyiddin telah meminta bantuan daripada Sultan Sulu untuk mengalahkan Sultan Abdul Hakul Mubin dan menyerahkan bahagian timur Sabah sebagai ganjaran ataupun hadiah. Namun, penyerahan tersebut dikatakan tidak pernah berlaku karena bantuan daripada Sultan Sulu hanya tiba selepas perang saudara itu berakhir. Kisah penyerahan ini juga dinafikan oleh kerajaan Brunei hingga ke hari ini. Walau bagaimanapun, ramai juga yang beranggapan Sultan Sulu berkuasa ke atas Sabah pada masa itu. Berdasarkan satu kisah di mana Von Overbeck membuat perundingan dengan Sultan Sulu untuk menyewa atau memajakkan kawasan tuntutannya itu kepada Overbeck masa itu. Nah, kalau dikira macam logik juga kan kuasa Kesultanan Sulu di bagian timur Sabah. Sebab kalau dia tidak berkuasa, kenapa Overbeck cari sama dia pergi berunding? Sedangkan Overbeck pada masa itu ialah Maharaja of Sabah. Nah, itulah yang bikin keliru kadang-kadang itu. Tapi hakikatnya ialah selepas Overbeck ditabalkan menjadi Maharaja of Sabah pada 29 Desember 1877, dia juga menyadari wilayah bagian timur Sabah itu juga dituntut oleh Sultan Sulu. Jadi Von Overbeck yang pada masa itu juga Maharaja of Sabah mengadakan perundingan semata-mata untuk mengelak daripada pertelingkahan berlaku. Nah, begitu cerita dia. Jadi hasil dari perundingan itu, Sultan Sulu telah bersetuju untuk menandatangani satu surat perjanjian yang mengatakan dia bersetuju untuk menyerahkan wilayah itu kepada Overbeck dengan bayaran 5.000 setahun, yang mana pada masa itu Sultan Sulu sendiri pun tidak perasan yang dia tanda tangan itu ialah surat penyerahan. Yang dia ingat itu surat kasih sewa ataupun kasih pajak saja sama itu Maharaja of Sabah, si
siapa tuh nama dia tadi tuh, si Overbeck. Nah, begitulah kisah awal di mana isu tuntutan ke atas Sabah ini bermula. Kalau kita tengok sejarah Kesultanan Sulu, Kesultanan Sulu ini telah pupus pada 1917 lagi, disebabkan oleh penjajahan Amerika di Filipina yang turut meliputi Kepulauan Sulu ketika itu, sekaligus menghapuskan kedaulatan politik Kesultanan Sulu melalui perjanjian Carpenter yang ditandatangani pada 22 Mac 1915. Untuk pengetahuan kamu juga, British menghentikan bayaran pajak pada tahun 1930-an setelah bekas Sultan Sulu terakhir meninggal. Jadi, Sulu telah menyerahkan kuasa tuntutan kepada kerajaan Filipina untuk menuntut Sabah pada 12 September 1962. Kemudian, kerajaan Filipina telah menggugurkan tuntutan ke atas Sabah pada tahun 1989 untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua belah pihak. Walau bagaimanapun, ada satu orang yang sekarang sudah jadi presiden Filipina, Rodrigo Duterte, pernah menyatakan akan meneruskan tuntutan ke atas Sabah sebelum dia menjadi presiden Filipina. Kalau kamu, apa pendapat kamu tentang tuntutan di orang ini? Kalau kamu ada pandangan ataupun pendapat, komen sajalah di bawah. Kalau bagi saya, tuntutan itu langsung tidak berasas, sebab sekarang Kesultanan Sulu bukan ada lagi. Nah, begitulah pendapat saya. Semua itu adalah mustahil dari segi berbagai aspek dan tidak mungkin berlaku karena surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Sulu pada tahun 1878 ada tertulis, dengan ini saya berikan ini kepada kamu dengan sewa sehingga tidak ada matahari dan bulan. Nah, klausa ataupun rangkai kata yang tertulis dalam surat perjanjian itu secara tidak langsung menjelaskan kenapa kita masih membayar uang pajakan 5.000 setahun kepada Sulu. Bayaran 5.000 ini telah ditingkatkan kepada 5.300 karena wilayah yang diserahkan meliputi pulau-pulau di pesisiran Borneo Utara dari Pulau Banggi sampailah di Teluk Sibuku. Nah, begitulah sedikit sebanyak cerita tentang bagaimana isu tuntutan ini bermula dan sebab kenapa kita masih bayar uang pajakan sampai lain hari. Oke lah, kalau kamu suka ini cerita, jangan lupa kasih tekan itu butang subscribe, kasih tekan itu butang like, dan kasih share ke kawan-kawan supaya kita dapat berkongsi info dan mudah-mudahan bermanfaat lah untuk kita semua. Dan untuk kamu orang yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Kita sambung lagi cerita nanti. Saya mau pergi cari sampai tinggaton dulu ini. Bah, temodo kan oke ya.